akan membahas tentang analisis SWOT, pengembangan usaha yang telah kita kerjakan, dan juga bagaimana kita mengatur keuangan. Jadinya keuntungan kita pada masa pandemi ini, di era yang susah menjual juga susah keluar ini, kita diuntungkan dengan adanya penjualan bahan baku, yaitu berupa sayur-sayuran dan bahan pokok ini, dimana kita menganalisis dari kekuatan dimana bahan baku kita mudah didapatkan karena kita langsung ke petani, dimana petani kita ajak kerjasama dan bisa mengantarkan ke tempat kita. Yang kedua, pesaing kita masih sedikit karena di era pandemi ini kita masih sedikit saingan yang melakukan terobosan menggunakan media online dalam berdagang. Dan yang ketiga, sangat mudah untuk mencari pelanggan di masa pandemi, terutama di daerah perumahan, di Gumuk Karang dan juga di Taman Gading dan sekitarnya. Kemudian peluang yang kita usahakan di sini, di mana kita memiliki peluang meningkatkan pelayanan pada konsumen berupa chat melalui media online, baik itu WhatsApp maupun Messenger, yang nanti jika mereka memesankan, kita langsung bisa mengirimkan barangnya kepada konsumen. Dan kita lakukan gratis ongkir pada masa-masa awal agar konsumen tertarik. Kemudian kita menjual belikan dengan online ini juga memudahkan para pelanggan kita dan konsumen, di mana nanti konsumen bisa langsung memenuhi kebutuhan dapur tanpa harus keluar dan berkontak fisik maupun melakukan tukar uang dengan orang-orang di khalayak ramai. Terus peluang kita yaitu dapat membuat kerjasama, baik itu dengan restoran yang membutuhkan bahan-bahan pokok dari petani yang segar, dan juga kita bisa melakukan itu kepada teman-teman kita yang berada di pasar, di mana mereka bisa menjualnya kembali kepada masyarakat. Dan kelemahannya, umur simpan produk kita itu yang tidak lama, artinya sedikit. Seperti itu tomat dan cabai yang sudah mulai membusuk di akhir-akhir seperti ini. Dan ancamannya akan muncul pesaing baru yang tahu usaha kita yang kita kembangkan ini. Nanti akan banyak-banyak pesaing, dan kemungkinan juga konsumen kita berkurang karena keuangan di masa pandemi ini yang agak sulit. Dan yang terakhir adalah bahan baku yang di beberapa bulan agak susah, mungkin karena panen yang belum menentu. Dan untuk mengembangkan usaha kita bisa membuat anggaran kas, yang nantinya kas ini kita buat pembukuan, di mana kita tulis semua modal yang kita gunakan di awal, berapa jumlah uang masuk kita, dan yang kita gunakan sebagai pembelian bahan baku, contohnya bawang, bawang merah, bawang putih, telur, timun, cabai, tomat, dan sebagainya. Kemudian nanti kita lakukan cash flow, di mana arus kas nanti kita lihat berapa beban operasional yang berdampak signifikan pada arus kas, kemudian kenaikan harga bahan baku, kemudian kenaikan kita penjualannya, kemudian berapa piutang yang kita miliki dari konsumen kita yang memang di masa pandemi seperti ini, dan juga kerjasama dengan restoran yang nanti kita akan lihat berapa keuntungan yang kita dapatkan. Kemudian untuk bisa membuat cash flow ini lebih mudah kita dapatkan keuntungan, kita akan memotong biaya operasional, di mana nanti pengiriman yang nantinya gratis di masa selanjutnya atau di bulan-bulan selanjutnya bisa kita kenakan 1.000 sampai 5.000 di sekitaran Jember. Itu untuk membuat kita menambahkan anggaran atau menambahkan pemasukan kita di masa pandemi seperti ini ya. Kelebihan kas untuk pengembangan usaha nanti, apabila kas nanti kita lebih, bisa dikembalikan kepada mas-mas dan juga keluarga maupun bapak-bapak yang tidak dapat hadir pada hari ini yang katanya bukan, kita bisa berikan semuanya itu kepada mereka, surplus yang kita dapatkan nanti. Nanti juga kita akan buat debit, di mana kita akan membuat tabungan sendiri yang dapat kita gunakan nanti di masa yang telah selesai ini kita lakukan. Apabila nanti kita telah selesai melakukan semua kegiatan ini, dan saya memohon kepada mas-mas dan juga bapak-bapak yang tidak dapat menghadiri ini agar bisa melanjutkan walaupun dengan cara mandiri, dan saya juga akan mengatur sedikit demi sedikit untuk membantu penjualan dan mencari konsumen baru seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.